Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi di channel Ampera Coding. Pada video kali ini saya mau memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat skema database supaya lebih cantik. Nah, di sini kita menggunakan DrawSQL ya. Jadi kalau teman-teman masuk, ini ada yang namanya drawsql.app atau .app. Nah, di sini adalah tempat dimana kita bisa membuat skema database yang lebih cantik. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kurang lebih seperti ini ya untuk tampilan skema database yang visualnya lebih cantik dibanding tanpa kita menggunakan si DrawSQL ini. Oke, jadi langsung saja pertama kita buat akunnya dulu ya. Jadi karena saya belum punya akun, maka saya akan buat dulu akunnya. Saya klik di Get Started, kemudian saya masuk untuk sign up dulu ya. Di sini saya isikan Ampera Coding saja. Ampera Coding, namanya Ampera Coding, email saya Ampera Coding, isikan passwordnya. Oke, saya save dulu, silang. Kemudian kalau telah berhasil register ataupun mendaftar, akan muncul keterangan thanks you're in. Jadi istilahnya kita sudah berhasil mendaftar, kita bisa langsung membuat diagram pertama, yaitu create your first diagram. Oke, nah di sini adalah tampilan diagram kita ya. Ya, di sini adalah halaman my diagrams. Jadi kita bisa langsung buat di klik tombol new diagram atau di create a new diagram di sini. Oke, di sini kita akan disuruh memilih tipe ataupun jenis database yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan membuat database dengan MySQL ya. Nama databasenya mungkin ataupun diagramnya saya isi dengan post saja. Jadi saya mau coba membuat suatu skema database point of sales yang sederhana. Jadi saya klik create new. Oke, kita menunggu saja. Nah, di sini sudah kita diarahkan ke halaman DrawSQL di mana kita bisa membuat skemanya. Jadi di bagian atas kirian ada keterangan tablesnya apa. Di sini ada namanya tombol untuk create new table ya. Jadi kalau saya klik new table di sini, maka akan muncul tabel baru. Nah, jadi setelah kita menambahkan new table, ini ada keterangan untuk mengisi nama tabelnya apa. Jadi karena kita membuat aplikasi point of sale, pertama mau kita buat dulu untuk yang tabel transaksi ya. Jadi transaksi penjualan itu ada ID penjualan, jadi saya isi dulu di sini, atau bisa kasih saya di sini penjualan saja. Oke, di sini ada keterangan penjualan, kita isi ID PK-nya ataupun primary key-nya itu ID, atau bisa di keterangan di sini ID penjualan. Kemudian di tipe datanya integer, ini otomatis sebagai primary key ya. Jadi kalau kita bisa klik, ini ada pilihan untuk primary key, unique key, index ataupun yang none. Oke, kemudian kita add column lagi di sini. Kita perlu yang namanya tanggal ya. Jadi AGL penjualan. Ini tipenya adalah date. Nah, kita perlu tanggal ya. Kemudian di sini ada keterangan, saya sedikit lupa di depan tadi, apakah boleh kosong ataupun tidak, nullable di sini. Jadi kalau misalkan kita klik di sini, dia akan boleh null. Kemudian di sini ada namanya keterangan bullet di sini, ini jenis ataupun indeksnya apa primary key, unique, index, dan none. Karena kita nggak terlalu perlu dengan indeks di tanggal penjualan, maka kita kosongkan saja. Di tanda titik 3 ini untuk komentar ataupun keterangan tambahan ataupun deskripsi tambahan pada kolom tanggal penjualan. Oke, kemudian kita buat lagi kolom baru user ID. Jadi user siapa yang melakukan transaksi ya. Jadi di sini kita isi user ID, kemudian tipe datanya integer, tetap nggak ada masalah kan, nanti kita hubungkan ke tabel user. Oke, ini udah, anggap saja kita cuma perlu 3 kolom di tabel penjualan ya. Oke, kemudian kita coba buat tabel baru lagi yang namanya, kita klik new table. Keterangannya adalah nama tabelnya adalah penjualan detail. Nah, kita hubungkan ke tabel si penjualan ya. Jadi ini kita bisa geserkan saja. Itu kalau kita klik ini dia otomatis muncul kotak seperti ini ya. Ini kita geserkan saja, nggak masalah. Di penjualan detail kita perlu ID penjualan
detail, kemudian tipe datanya integer, primary key, kita tambah add column lagi dengan keterangan di sini produk ID, tipenya data integer, kemudian kita add column lagi, kita isi di sini harga, kemudian mungkin ini saja ya untuk 3 field. Kemudian kita buat satu tabel lagi dengan nama user. Jadi kita akan beri keterangan user di sini. ID-nya adalah ID user. Kemudian kita tambah kolom di sini nama. Tipe datanya kita enggak buat varchar saja. Si kolom selanjutnya adalah nomor HP lah kita buat. Oke, seperti ini. Jadi nomor HP-nya kita ganti menjadi varchar juga. Oke, jadi ya kita udah punya tabel penjualan detail dan user ya. Kemudian kita akan coba hubungkan. Sebentar, satu lagi kita perlu tabel produk. Jadi kita buat tabel produk dulu di sini. Produk, ID-nya ID produk. Kemudian add column. Kita di sini buat nama produk. Selanjutnya kita buat harga. Oke, mungkin ini saja kita perlu ya. Nama produk kita ganti menjadi varchar dulu. Harganya ganti menjadi oke, tetap integer. Oke, mungkin cukup aja seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba untuk menghubungkan keempat tabel ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini tabel penjualan tabel penjualan detail ini terhubung dengan tabel penjualan dan tabel produk karena dia mengambil ID-nya ya. Nah, jadi kalau kita arahkan di produk ID ini kita bisa geser langsung ke ID produk. Nah, jadi one to one. Jadi kita bisa geser ke sini seperti ini. Kemudian sedikit tambahan pada penjualan detail, saya lupa menambahkan namanya ID penjualannya. Jadi kita tambahkan dulu di penjualan detail ini penjualan ID. Oke, jadi ini udah kita buat ya supaya nanti si penjualan ID ini terhubung dengan tabel penjualan. Cara menghubungkannya sangat gampang, tinggal di sini ada dot-dot ataupun titik-titik kecil ya. Jadi tinggal diklik maka dia akan mengarahkan misalkan ke ID penjualan. Oke, dia udah terhubung seperti itu. Kemudian ini saya ginikan saja ya supaya lebih rapi. Nah, user karena di sini ada di bagian penjualan, kita tinggal geser saja seperti ini. ID user. Nah, oke, coba kita analisa dulu. Jadi nanti di tabel penjualan itu menyimpan data master transaksinya, yaitu di kapan si user itu melakukan penjualan ataupun pembelinya siapa, kemudian tanggalnya dan siapa user ID-nya. Nah, dia nanti terhubung ke tabel user ya. Jadi di sini ada ID user ke user ID. User ID ini sebagai FK ataupun foreign key-nya. Kemudian kalau mau misalkan sedikit mengganti warna, ini bisa diklik select color di sini ya. Jadi kita bisa ganti warnanya apa, misalkan warna hijau di sini, otomatis headernya ini berubah jadi warna hijau. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau mau beri komen dari si tabel bisa diklik tanda titik 3 di sini. Oke, begitu juga kalau misalkan mau dihapus bisa tekan di delete table di sini. Kemudian tabel penjualan detail ini terhubung dengan tabel penjualan. Terlihat di sini ada namanya penjualan ID. Kemudian produk ID ini saya tambahin, sudah ditambahin dengan ke tabel ID produk ya. Jadi dia udah terhubung juga ke tabel ID produk. Jadi nanti ketika checkout si user itu bisa pelanggan itu bisa tahu barang apa saja yang ya jual karena tabel produk ini terhubung dengan tabelnya si penjualan detail. Kemudian penjualan detail terhubung dengan tabel penjualan. Begitu juga user ini ketika ingin menarik datanya nanti bisa dimasukkan ke dalam tabel penjualan. Oke, kalau mau sudah oke, ini tinggal di save saja. Dia menyimpan perubahan, saving changes. Jadi kalau kita klik di bawah sini ada, kita hilangkan dulu ini. Di panah bawah ini ada tag a new version. Ini bisa diberikan istilahnya kode ataupun tagnya. Jadi kurang lebih seperti inilah untuk pembuatan skema ataupun diagram dari tabel yang ada di database kita supaya lebih cantik. Meskipun kalau kita menggunakan istilahnya database manager seperti
MySQL Workbench, kemudian PHP selanjutnya adalah dbeaver. Itu sudah disediakan fitur langsung menampilkan skema seperti ini, meskipun tidak secantik dengan si yang ada Drive SQL di sini. Contoh, kalau misalkan saya berikan contoh di dbeaver, ini bisa teman-teman lihat di amperecoding.com juga ya, karena sudah sempat saya berikan video tutorialnya. Oke, saya akan coba masuk ke localhost. Saya contohkan ke tabel, misalkan ke ke marketplace saja biar diagram. Oke, ini belum ada diagramnya, saya contohin di ini aja sih Opus yang pernah saya buat. Jadi kalau di di Beaver, dia sudah otomatis menampilkan diagram yang terhubung seperti ini. Terlihat misalkan tabel pembelian ini terhubung juga dengan tabel pembelian detail. Ada yang namanya kode pembelian ID terhubung dengan ID pembelian, begitu ya dengan tahap cabang terhubung juga dengan ke tabel cabang dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan dari istilahnya terus SQL di sini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.